Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ala man wasaddiquna ila hadran nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali walidayhi zahirin wa ashabil minal mundadin wa azwaji tahiratul ma'adil mu'minin summa ila ruhi sayyidul kitab Bidayatul hidayah li hajjul islam Abi Hamid al-Ghazali Allah firlahum wa yarhamul durjin bil jannah fa'ana bi ansarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bu. Kira ibu. Saya betul lagi bu kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman dan kang ulah sasa ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim dan kang ulah sasa ing dalam akhirat blogom. Kemarin sudah sampai pembahasan tentang 7 anggota badan yang nantinya apabila tidak digunakan dengan baik bisa masuk neraka lewat 7 anggota badan. Nah, 7 anggota badan itu yang pertama kemarin apa? Mata, yang kedua telinga. Sekarang kita menuju ke anggota badan yang lain yang jumlahnya ada 7. Ketiga yaitu wa ammal lisanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu lan anapun utawi lisan. Wa ammal lisanu lan anapun utawi lisan fa inna ma mongko pestine khuliqa den dadekake khuliqa mongko den dadekake laka maring sira lituk sira anapun ngakeh-ngakehana sira lituk sira anapun ngakeh-ngakehana sira. Lho, mboten ngaji, Pak. Bihi kelawan lisan zikrullahi ing zikir marang Allah taala. Zikrullahi taala ing zikir marang Allah taala. Wa tilawati lan maca kitabihi kitabe Allah taala
kitabihi kitabi Allah Ta'ala wa tursida lan nuduhaken sira wa tursida lan nuduhaken sira bihi kelawan lisan khalqallahi ta'ala ing makhluke Allah Ta'ala khalqallahi ta'ala maring makhluke Allah Ta'ala ila tariqihi maring dalane Allah Ta'ala wa tudhira lan ngedhahiraken bihi kelawan lisan apa ma barang fi dhamirika ing dalem ati ira min hajatin saking pira-pira hajate dinika agama ira wa dunyaka lan dunya sira faida stamalta mongko tatkala nglakonaken sira faida stamalta mongko tatkala nglakonaken sira hu ing lisan fi ghairi ma ing dalem saliyane barang khalaqallah kang dadekake sapa Allah faqad kafarta mongko teman-teman kufur sira nikmatullahi ta'ala ing nikmate Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Anggota badan yang ketiga dari salah satu dari 7 anggota yang menjadi sebabnya masuk neraka itu adalah lisan atau mulut kita. Wa ammal lisanu fa innama khuliqa laka lituksira bihi dzikrullah. Adapun lisan kita, mulut kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa tilawati kitabihi serta membaca kitabnya Allah wa dursida bihi khalqallahi ta'ala serta menunjukkan mengajak-ngajak makhluknya Allah Subhanahu wa taala ila tariqi kepada jalannya Allah wa tudhhiru bihi dan memperlihatkan itu semuanya, memperlihatkan dengan lisan fi dhamirika di dalam hati kita,
fi hajatika dinika wa dunyaka, baik dalam bentuk hajat dunia dan hajat agama kita. Fa idza istamalta, maka ketika kita melakukan melakukan dengan lisan kita fi ghairi ma khalaqallah, selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan selain yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, maka faqad kafarta nikmatullahi taala, kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan. Nah, maksudnya di sini adalah nikmat lisan atau anggota mulut yang diberikan oleh Allah itu salah satu sebab dari pintu 7 neraka yang menjadikan kita itu bisa masuk ke dalam nerakanya Allah dari pintu 7 tersebut, dari salah satu anggota badan yang ada di dalam diri kita. Kemarin kita sudah bahas bagaimana mata itu bisa menyebabkan kita masuk dalam neraka dari pintu 7. Terus setelah itu apa? Kuping membuat kita bisa masuk neraka lewat pintu yang sudah disediakan Allah dari pintu 7 tersebut dengan sebab kuping. Terus selanjutnya lisan, mulut. Nah, itu juga bisa menyebabkan kita masuk nerakanya Allah lewat pintu 7 sababiyah mulut. Maka mulut itu sebenarnya adalah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila tariqihi wa tudhira, serta menunjukkan apa? Serta mengajak makhluknya Allah Subhanahu wa taala di jalannya Allah. Terus memperlihatkan sebagai lisan itu sebagai perwujudan dari hati kita. Maka kemarin sempat sudah disampaikan, pengen tahu hati seseorang, maka lihatlah cara bicaranya. Pengen tahu isi hati seseorang, maka lihatlah cara bicaranya. Walaupun di situ tidak mesti. Tapi ketika ditanya itu biasanya seperti itu. Ketika ditanya atau mengucapkan yang manis-manis itu biasanya beda dengan yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Memang seperti itu manulah manusia. Ketika mau menyampaikan sesuatu yang apa harapan dia di dunia, maka dia akan menyampaikan yang manis-manis. Tapi ketika di situ dia memang sudah terbiasa, dalam arti terbiasa mengatakan yang baik-baik, insya Allah dia tidak akan pernah mengatakan yang manis-manis kepada orang lain. Tapi yang dikatakan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang benar adanya. Jadi kalau seandainya ada orang yang biasanya tidak ada apa-apa, terus ada apa-apa, ini biasanya hanya untuk pemanis saja. Itu tidak didelak dari hatinya. Maka hati-hati dengan orang yang hanya pemanis saja di bibir. Nah, kadang kan ada tuh senyummu manis, tidak usah pakai gula saja, minuman tehku bisa jadi manis. Itu bukan karena senyumnya, karena memang mulutnya itu kalau bicara manis kayak gula. Tapi padahal ketika dirasakan pahit. Ada enggak seperti itu? Ada ya? Ada. Dimanapun kehidupan kita itu pasti ada seperti itu. Kok bisa memang seperti itu? Ya itulah kodratnya manusia, itu memang seperti itu. Ada kalanya kita mati karena mulut kita. Bahkan ada yang bilang mulutmu harimaumu. Kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, maka kita akan mati dengan mulut kita. Bahkan
bisa dikatakan bahwasanya meh tuku bensin. Meh tuku bensin. Wis kandhane bensinnya tutup, Kang. Iku lek nutup bensinnya dirapeti sisan, Kang. Aja cuma diangger-angger ngono. Dirapeti kayak ban kuwi dituali ban. Apa boleh kita tali rafia, dirapeti sik. Pokoknya untuk sementara ini bensin lockdown ya. Lockdown. Ini kasusnya sudah sampai 3.000 berapa itu. Kasus positifnya. Kasus positif coronanya ini. Di Indonesia khususnya. Sampai mana tadi? Mulutmu harimau, harimaumu. Hanya karena mulut orang bisa sampai bunuh-bunuhan. Hanya karena mulut bisa sampai perang. Hanya karena mulut bisa sampai macam-macam. Jadi inilah mulut yang harus dijaga, lisan yang harus dijaga agar kita terjaga dari suatu mara bahaya yang berbahaya bagi kita. Ada orang hanya karena mulut saja bisa terjerumus, baik dari segi kemaksiatan maupun dari segi kejelekan-kejelekan yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya begitu luar biasanya pengaruh mulut tadi. Tapi bisa jadi karena mulut orang itu bisa sadar. Karena mulut kita orang itu bisa mungkin menyadari segala sesuatu kesalahannya. Fid dunya hatal akhirah, sampai dia itu bisa bertaubat di dalam melakukan kesalahan-kesalahan kemarin karena mulutnya kita karena mulut orang itu kita bisa bertaubat. Mungkin kita sering menyepelekan mulut orang lain. Kowe ngomongmu apa to? Ngomong ya kok ngono terus tiap hari. Ngomong enenge salat. Itulah bisa jadi kalau kita ngomong salat terus itulah hati kita. Yang setiap hari kita pengen sholat. Kita bicara tentang Al-Quran. Insya Allah di situ hati kita hanya ada Al-Quran. Tapi itu tidak hanya ketika sendiri. Tidak hanya ketika rame-rame. Di saat sendiri pun kita tetap megang Al-Quran. Di saat sendiri pun kita tetap sholat. Jadi bukan kita sholatnya karena orang lain. Ada salah satu hadis dikatakan bahwasanya ada satu syirik, dosa syirik yang lembut sekali. Bahkan lembutnya dosa syirik tersebut, perbuatan syirik tersebut sampai seolah-olah tidak kelihatan. Jadi dosa syirik, perbuatan yang syirik tadi seolah-olah sampai tidak terlihat. Apa itu dosa syirik yang sampai tidak terlihat? Yaitu ketika orang itu membanggakan amalnya. Orang itu membanggakan amalnya di depan orang lain. Jadi ada orang membanggakan amalnya di depan orang lain, ini adalah salah satu dosa syirik yang tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala amalannya tersebut. Ada orang yang puasa Ramadan. Ada orang yang puasa Ramadan. Di situ dia berpuasa pada saat itu. Setelah berpuasa dia bilang-bilang sama orang, ya aku puasa nggih. Aku nggih poso nggih mbok rasa menguji kesabaranku. Ayo ora usah sampai segitunya. Kalau seandainya ada orang yang menguji kesabaran kita, mending kita diam. Mending kita tidur. Itu lebih baik daripada kita ngomong-ngomong, aku lagi poso, gue rasa menguji kesabaranku, itu salah. Nggak usah habis seperti itu, nggak usah sampai ngomong aku lagi poso, atau aku bersolat iki mau. Rasa menguji kesabaranku. Wis salat durung, aku wis salat wis rampung. Nah, itu juga nggak baik. Kita malah lebih condong dengan amal kita. Kita lebih memamerkan amal kita. Bahkan kita lebih bergantung kepada amal kita. Kilo amalanku. Aku setiap hari sholat itu 50.000 rakaat seandainya atau bagaimana. Yang intinya kita pamer dengan amal kita sampai kita lupa dengan tujuan atau niat awal lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai
kita itu memamerkan amal kita di depan manusia. Wiridan setiap hari berapa? Aku mau la ilaha illallah 50 kali. Ada masalah. Ada masalah, tapi yang penting jangan sampai amal kecil tapi dibesar-besarkan. Tapi kalau bertawasul dengan amal baik boleh. Bertawasul dengan amal baik itu enggak masalah. Nah, terus dilanjutkan lagi. Mulut itu bisa menjadi gambaran dari hati kita untuk menyampaikan keinginan kita dari segi agama ataupun dari segi dunia. Fa idza stamaltu fi ghairi ma khalaqallahu faqad kafarta bi ni'matillahi ta'ala. Kalau kita melakukan selain di situ menjadikan manusia ini jangan sampai kita melakukan dengan lisan kita orang lain itu sampai kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kepada orang lain alhamdulillah. Loh, lagi mau orang ngaji nang apa? Pamane contoh. Wah, aku ngantuk. Alhamdulillah, ya iso ngantuk. Tapi wis tangi meneh ya alhamdulillah wis tangi. Alhamdulillah, sampaikan yang baik-baik. Alhamdulillah, ya wes alhamdulillah. Kalau memang tidak bisa, tidak terbiasa ngomong seperti itu diam saja, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, alhamdulillah, yo si iso dikai turu, iso dikai ngantuk. Yang penting amalku, insyaallah ditampa karo Gusti Allah. Ngono wae sudah selesai. Tidak usah terus ke amalmu turu, amalku ngaji, amalmu turu, amalku zikir. Nah, ini malah menunjukkan amalku wae. Nah, ini tidak baik, ya. Itu harus dijaga baik-baik. Jangan sampai kita pamer dengan amal kita sampai kita lupa dosa-dosa kita. Bahwasanya dosa kita perlu kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan yang mau datang.